warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Mas Syafiq, Saya Arsenja ya, dia Pak. Saya Rehan Al-Hudaibi. dan mungkin yang menjadi narasumber kami ya Pak Mayanto ya. Sebagai mungkin tokoh masyarakat ataupun anggota DPR di Bangka Ya. di Sungai Liat. Nah, maksud kami tuh di sini bertujuan untuk mewawancarai Bapak sebagai narasumber kami, Ya. yakni tentang tema demokrasi dan kebebasan berpendapat gitu, Pak. Ya. Nah, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama itu untuk membukanya. Kami ada pertanyaan yakni dalam pandangan Bapak apa itu demokrasi dan kebebasan berpendapat gitu? Dalam pandangan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mahasiswa wabarakatuh. Polman, ya, jurusan Teknik Informatika ya. Iya, Pak. Ya. Kelompok 2 berbicara tentang demokrasi, maka kita pahami dulu kata demokrasi itu sendiri. Iya. Demokrasi itu kan adanya pemilihan dari rakyat untuk rakyat. Jadi kuasa itu ada di rakyat. Seharusnya kalau demokrasi yang bersih, demokrasi yang benar itu hanya kuasa itu ada di tangan rakyat. Gitu. Jadi demokrasi yang kita maksud adalah demokrasi yang artinya dari rakyat untuk rakyat. Bagaimana polanya? Yaitu pola pencerdasan oleh partai politik ketika menjelang pemilu. Justru bukan sifatnya pragmatis ataupun transaksional. Kalau demokrasi dari rakyat, tentunya rakyat harus cerdas. Bagaimana menentukan pilihannya? Bukan atas ada transaksional, bukan atas desakan atau tekanan. Sehingga dia mampu memilih berdasarkan kompetensi, kemampuan bagaimana mengelola negara ini baik ke depan. Itu. Lalu, kebebasan berpendapat sesungguhnya kita sudah diatur oleh undang-undang bahwa setiap warga negara itu boleh berpendapat. Artinya dengan terbatas dan bertanggung jawab, bukan tanpa batas atau kebablasan, karena hak kita itu berbatasan dengan hak orang lain. Jadi tidak boleh semaunya kita berpendapat. Berpendapat itu boleh dalam ide dan gagasan dalam bentuk konstruktif, yaitu membangun dan memperbaiki. Gitu. Bukan sekedar mengkritisi, berpendapat dengan menjatuhkan secara personal, tapi bagaimana berpendapat dan menggunakan ide gagasan itu dalam rangka membangun perbaikan. Itu. Oke Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut Bapak bagaimana sih keadaan demokrasi di Indonesia saat ini? Demokrasi Indonesia itu yang hajatnya itu 5 tahun satu kali. Kalian mahasiswa harus cerdas melihat, lalu memperhatikan, lalu juga menjadi kajian bahwa hajatan 5 tahun itu sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia. Maka kalau saya bilang bagaimana demokrasi Indonesia saat ini? Saat ini demokrasi Indonesia itu belum dikatakan demokrasi murni, belum menegakkan nilai-nilai demokrasi secara murni. Mengapa? Masih ada kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas jelang pemilu yang namanya money politik. Berarti itulah yang kita sebut transaksional dan pragmatis. Yang sesungguhnya kehadiran partai politik dalam sebagai peserta demokrasi, peserta pemilu 5 tahun itu mencerdaskan rakyatnya, masyarakatnya bagaimana memilih secara benar, terukur, terstruktur dan baik. Yang dilihat bukan besarnya apa yang diberikan, tapi bagaimana kompetensi calon yang dipilih yang akan menjadi wakil rakyat atau menjadi pemimpinnya seperti bupati, gubernur dan presidennya. Yang kita nilai adalah kompetensi baik personal, kompetensi sosial, maupun kompetensi secara pemahaman secara kenegaraan. Itu arti yang luas, karena harus dia nanti setelah terpilih akan menjadi panutan, teladan dalam rangka tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Itu. Jadi hari ini saya bilang demokrasi Indonesia belum sepenuhnya murni dari rakyat untuk rakyat. Karena sekarang rakyat dipasung haknya. Karena partai politik, hadirnya partai politik belum mencerdaskan. Tuh. Mungkin kami lanjut ke pertanyaan ketiga, Pak. Bagaimana pendapat atau pandangan Bapak tentang kebebasan berpendapat di media sosial? Undang-undang IT jelas
bahwa di undang-undang IT itu di media sosial kita boleh melakukan kritik tapi sifatnya membangun dan tidak menyerang personal, tidak memvonis atau mengintervensi, tapi sifatnya bagaimana saya bilang tadi, melakukan upaya mencapaikan ide dan gagasan itu untuk membangun, mengkritisi untuk membangun dan perbaikan, tapi bukan sifatnya menyerang, ya, sifatnya menjatuhkan atau menghina, menghardik, itu tidak dibenarkan. Artinya benar-benar kita melakukan kritikan demokrasi, melakukan catatan di media sosial harus bertanggung jawab dalam artian tidak mengganggu hak-hak orang lain di dalamnya, apalagi hak-hak personal di dalamnya, seperti itu. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Nah, sebagai tokoh masyarakat di sekitar sini ataupun di Kabupaten Bangka gitu Pak, menurut Bapak sendiri demokrasi atau kebebasan berpendapat itu udah terlaksana belum di daerah sekitar sini ataupun di Kabupaten Bangka gitu Pak? Sudah terlaksana dengan baik gitu? Ya, baik. Selama saya sebagai wakil rakyat, sekaligus juga sebagai masyarakat di Desa Karangmakmur, saya melihat hari ini masih banyaknya gagasan-gagasan ide masyarakat yang melakukan pendapat yang secara baik itu belum ditampung secara baik, masih dianggap suatu hal yang biasa. Padahal ide-ide gagasan yang baik itu harus ditampung dengan baik, dikelola dengan baik. Tapi hari ini, gitu kan, ketika mereka melakukan ide dan gagasan, melakukan kritikan demokrasi, dianggap itu adalah anarkis, dianggap anti dengan kepemimpinan, anti dengan demokrasi. Padahal boleh jadi ide dan gagasan oleh masyarakat hari ini adalah berangka memperbaiki kondisi demokrasi hari ini. Jadi kalau saya bilang bagaimana kondisi demokrasi hari ini, kondisi pendapat masyarakat sudah boleh, silakan, tapi dengan hak-haknya terbatasi oleh hak orang lain, dengan tidak mengganggu hak orang lain yang sifatnya membangun, konstruktif itu. Oke, lanjut ya Pak. Mengapa sih menurut Bapak kebebasan berpendapat itu perlu dibatasi atau nggak perlu dibatasi gitu Pak? Kebebasan berpendapat harus dibatasi, tapi dalam artian dalam koridor undang-undang, tapi bukan memasung pendapat orang lain, bukan dipasung. Oh, tidak boleh pendapatan, tidak boleh menjelek, tapi aslinya bertanggung jawab dalam pendapatnya. Jangan nanti suatu pendapat ngecap, tidak terarah dan tidak terukur. Boleh pendapat terstruktur, terukur, dan solusi. Kita jangan berpendapat yang tidak solutif, mengkritisi tapi tidak solusi, tidak ada gunanya. Jadi silakan Anda berpendapat di negeri ini, gitu. Tapi sifatnya membangun, memperbaiki, terukur dan struktur. Jangan asal berpendapat. Nah, dengan demikian maka tidak ada tataran-tataran dan tata kelola berpendapat, gitu, yang tidak menyerang hak privasi orang lain, harus dibatasi, gitu. Jadi mungkin sama kayak yang pertanyaan di media sosial tadi Pak. Iya, Harus sama dibatasi, terkait, ya. semua akan terkait, gitu. Ini pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, menurut Bapak, apakah demokrasi di Indonesia ini perlu dikoreksi lagi ataupun diperbaiki lagi? Sangat perlu dikoreksi, ya. Sesungguhnya sistem demokrasi sudah baik, cuma penegakan tata aturan demokrasi yang sudah oknum belum secara baik. Demokrasi harus baik, harus didukung oleh kompetensi personal pembangun demokrasi yang baik. Bukan tidak cukup baik, tapi baik dan benar menurut tata aturan. Saya beri contoh, bagaimana aturan sudah dibentuk, tapi aturan itu harusnya bersifatnya tidak diskriminatif, ya. Aturan itu menyeluruh, tidak subjektif, berarti maksudnya benar. Tidak diskriminatif, tidak pilih-pilih, tebang pilih. Artinya supremasi hukum dalam demokrasi benar-benar ditegakkan.
Mungkin ada sedikit pertanyaan tambahan nih Pak, Ya boleh. ataupun tips lah kayak Pak. Kami kan sebagai mahasiswa nih sering ikut terjun ke politik kayak Ya. Pak. Mungkin dari Bapak ada tips nggak untuk kami-kami yang mahasiswa nih dalam ikut berpartisipasi dalam politik ya Pak? Boleh, sangat menarik dan setuju. Dunia kampus adalah dunia untuk perubahan. Agent of change. Agen perubahan ada di kampus. Siapa? Mahasiswa. Mahasiswa yang kritis dalam demokrasi yaitu mereka yang punya ide dan gagasan. Ide dan gagasan yang maksud adalah ide yang bagus membangun, yang memperbaiki demokrasi. Bukan mereka tercebur kepada demokrasi yang buruk dan bisa kotor. Artinya kehadiran mahasiswa, kehadiran kampus mencerdaskan masyarakat bagaimana cara memilih yang baik dan benar. Money politik dihilangkan. Artinya masyarakat jangan terpengaruh dengan money politik, tapi dilihatnya adalah secara objektif, yaitu bagaimana kompetensi yang dimiliki, kompetensi personal, kompetensi sosial, kompetensi intelektual, spiritual dan emosional. Kalau calon sudah seperti ini dinilai secara baik, maka kemenangan itu akan kemenangan yang benar, kemenangan demokrasi yang benar. Seperti itu. Jadi mahasiswa harus ikut. Nah, mungkin sekian untuk video wawancara kami. Terima kasih kepada Pak Marianto telah bersedia menjadi narasumber kami. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Iqbal Syafiq, Irsan Cahyadi dan juga Rayhan Al-Hudaybi pamit undur diri. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.